Aku Mark Vince, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan lebah biru besar. Hitungan ketiga, siap? 1, 2, 3. Sesaat setelah merekam sengatan lebah terbesar yang pernah aku hadapi, aku melihat sesuatu yang bahkan lebih mencolok berdengung di sekitar semak-semak. Ada lebah. Ada lebah. Dapat. Aku dapat. Ya. Ini warnanya biru. Kamu harus lihat nih, astaga. Oh ya, lihat ini. Warnanya biru. Astaga naga. Kurasa sekarang berubah dari tes sengat jadi bandingkan sengat. Tadi aku disengat oleh lebah kayu hitam besar yang membuatku kesakitan. Aku tidak tahu ada yang warna biru. Coba tebak. Hitam atau yang biru? Di video ini kita akan cari tahu lebah raksasa mana yang sengatannya lebih menyakitkan dan mana yang lebih mendapat peringkat lebih tinggi di indeks sengatan Brave Wilderness. Kita kembali. Kita punya 1 lebah kayu dan 1 lebah kayu biru. Penantang baru. Aku sudah disengat oleh lebah tukang kayu hitam ini. Lebah bertangan lebar adalah nama lain untuknya. Di sini, kemarin, lebah ini sangat kesal. Ini akan sangat menyakitkan buatku. 1, 2, 3. Wow. Ya. Wow. Aku mau pindah. Kamu lihat racun keluar dari lubang ini? Ya, lebah besar ini menyakitkan. Ini menyakitkan. Seperti yang kamu lihat, dalam 24 jam, pembengkakannya mulai menjalar. Hampir menutupi seluruh lengan bawahku. Kamu bisa lihat semua peradangan ini. Coba lihat, coba aku goyangkan. Tapi tentu saja, waktu kami menyelesaikan syuting kemarin, saat bersiap mau pulang, dan merekam video pasca kejadian, untuk BSI rating untuk lebah kayu ini, lebah ini, penantang baru ini tiba-tiba muncul. Kita membuka karakter baru, yaitu lebah kayu berwarna biru. Coba lihat ini. Aku belum pernah melihat lebah dengan bulu berwarna biru sebelumnya. Dan ini bukan biru biasa, guys. Coba kita lihat lagi. Ini benar-benar biru. Kita bicara tentang bulu berwarna biru langit di seluruh punggung lebah ini. Dan itu meliputi di sekitar muka dan kakinya. Dan bahkan ini punya sayap berwarna biru yang berkilauan. Jadi, melihat bahwa lebah ini sangat-sangat berwarna dan warna biru aposematik adalah warna peringatan, aku berpikir, astaga, lebah kayu hitam tadi sangat-sangat kuat. Tapi mungkin saja, lebah biru ini lebih berbahaya. Dalam pikiranku, semakin besar lebahnya semakin sakit. Tapi kita tahu dari semua tes yang kita lakukan, ukuran bukan satu-satunya alasan. Kekuatan dari racunnya sangat berarti. Sebagai contoh, mari kita lihat sekilas kembali pukulan kecil namun sangat menyakitkan dari pembunuh sapi. Di 3, 1, 2, 3. Wow. Wow. Ya, astaga naga. Ya, ini singkat terbaik yang pernah aku dapat. Ini tuh, aku bisa bilang sekarang, pembengkakan karena ini akan lebih parah daripada hari ini. Dan rasa sakitnya, kekuatannya dari racun lebah ini masih segar di pikiranku. Jadi, lebah kayu hitam, ukurannya lebih besar, punya sengatan lebih kuat. Atau, akankah juara BSI yang sebenarnya adalah lebah kayu yang biru cantik ini? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kita sudah jauh-jauh pergi ke Borneo ini. Jadi kalau ada kesempatan untuk adu sengat antara lebah hitam dan biru ini dia. Dengan begitu, saatnya kita masuk ke zona sengat sekali lagi. Gimana menurutmu? Berangkat. Oke, kita gaskan. Lebah hitam kayu kita singkirkan dulu. Dan sekarang kita fokuskan ke lebah yang biru ini. Untuk rating sengatan Brave Wilderness, aku akan menilai sengatnya biasa 3 faktor: intimidasi, rasa sakit, dan dampaknya. Intimidasinya lebih kecil daripada lebah hitam yang kemarin itu, tapi sakitnya
Itu yang aku penasaran. Warna lebah ini bisa jadi adalah peringatan atau tanda kalau racun lebah ini lebih berbahaya daripada lebah hitam yang tadi. Tapi mereka dipanggil lebah kayu karena bagaimana cara mereka bereproduksi. Ketika lebah betina ingin bertelur, dia akan masuk ke dalam kayu, dia akan meninggalkan satu telur di situ dan dibungkus sari, mereka itu penyerbuk. Lalu larva akan menetas dari telurnya, makan serbuk sari lalu muncul sebagai lebah, lalu siklusnya akan berlanjut. Namun bagiku kesimpulannya adalah lebah ini memiliki rahang yang cukup kuat untuk menembus kayu. Dan kalau ini menggigitku, rasa sakitnya akan luar biasa. Kita tidak akan tahu dampaknya sekitar 1 hari karena, kamu lihat, dampak yang ini. Dan juga aku kehabisan kanvas. Kita bahas kanvas ini dulu. Biasanya, untuk perbandingan, aku suka melakukan pada lengan yang berlawanan arah atau mungkin bagian lengan yang lain. Seperti ini, lengan yang ini sudah parah penuh. Tapi kalau yang ini, aku baru aja disengat dengan serangga yang sangat aneh tadi pagi ini. Dan sekarang rasanya sudah terasa sangat sakit. Bengkaknya sudah seperti telur bebek. Jadi aku tidak mau merubah eksperimen yang ini. Jadi kurasa kanvas kosong yang aku punya sekarang ini untuk lebah kayu biru adalah di lenganku bagian atas. Jadi aku akan disengat. Di sini, lama-lama kamu seperti Adera ini. Iya kan? Aku butuh liburan setelah video ini guys. Asli beneran. Ini. Oke. Ini akan jadi buruk guys. Oke, ini dia. Aku coba supaya tidak kehilangan lebahnya. Ini satu-satunya lebah kayu biru yang kita temukan sepanjang minggu ini. Oke, kita siapkan jaringnya dulu. Kalian siap? Kita siap, Mar. Ini dia. Dia bangun. Oke. Dapat. Asal kalian tahu, aku tidak menyakiti lebah ini karena badannya lumayan keras. Sengatnya mulai memancing. Kita harus cepat nih, lebahnya lumayan licin. Jubah birunya ini sangat licin. Ini dia, oke. Ini dia. Aku Mark Vince dan aku akan masuk zona sengat dengan lebah biru besar. Di 3, siap? 1, 2, 3. Digigit. Tunggu. Aku digigit. Ini. Oh ya. Ya. Bro, tolong ambil jaringnya. Tutupi. Ya ini sakit. Masukin ke wadah lagi. Ayo. Ini sakit. Oh ya. Dia menggigit. Dia suka menggigit dan juga menyengat. Lebih parah dari kemarin. Dia menyengatku 2 kali dan beberapa gigitan. Bentar deh. Kamu gak apa-apa, Mark? Bro. Ini benar-benar lebih parah. Udah digigit, disengat lagi. Mending yang kemarin. Ini kayak lebih parah dari lebah hitam. Dia tuh benar-benar menggigitku, bro. Gigitannya kencang, aku sampai berdarah. Lebahnya bisa gigit kayu, bro. Kalau cuma kulitku, kurasa dia tidak masalah, guys. Coba lihat. Aku heran kenapa darahnya nggak banyak. Tapi ini sakit. Oke. Tadi kerekam kan? Iya. Oke. Aku gak mau ngulang nih. Aku udah ngetes lebah ini. Lenganku kalau bisa ngomong dia bilang anjay. Apa yang terjadi? Aku mikir apa tadi?
Bro, ini sakit lagi. Coba lihat. Sengatannya ada di bawah sini. Oke. Ayo kita rangkum. Di mana posisi lebah biru ini di rating kita dibandingkan dengan lebah hitam ini. Di sini di Borneo. Mari kita nilai. Ini dia. Soal intimidasi, lebah biru ini kurang mengintimidasi dibandingkan saudaranya lebah kayu hitam. Kalau dilihat bersampingan dan alat sengatnya yang nampak di meja, sudah jelas lebah kayu hitam lebih mengintimidasi. Akan tetapi, lebah biru ini mendapatkan skor yang cukup baik, yaitu 7,2 dari 10. Karena semua warna biru yang menyelimuti tubuhnya, yang biasanya yang diartikan sebagai tanda bahaya dari racun yang mematikan. Rasa sakitnya memberi dosis besar racun ke dalam tanganku. Dia menyengat dan menggigitku berkali-kali. Dan dia tidak mau melepaskan walaupun sudah aku tarik. Rasa sakit karena racunnya tidak beda jauh dengan lebah hitam. Tapi gigitannya menjadikannya lumayan. Maka dari itu nilainya 7,8 dari 10. Dan dampaknya, lebah biru ini meninggalkan sejumlah bekas gigitan dan bekas sengatan. Luka gigitnya sembuh seperti biasanya. Tapi racunnya yang membuat tidak nyaman. Dalam proses sembuhnya, aku merasakan gatal yang luar biasa yang menyebabkan luka gigitannya meradang. Tapi bengkak dan radang dari luka ini lebih sedikit daripada lebah hitam. Jadi lebah biru cuma dapat 8,1 dari 10. Jadi lebah biru besar ini mendapatkan peringkat 7,7 dari 10 di rating BSI Brave Wilderness. Lebih kecil dari lebah hitam dan terjun drastis di bawah serangga pembunuh.